Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Dalam kesempatan duha ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita, di mana untuk saat ini kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Ad-Duha. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian kita, memulai pembahasan tafsir surat Ad-Duha ini, maka tentunya hendaknya setiap kita untuk memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semata-mata hadirnya kita dengan nikmat Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu ini untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang jelas merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang setiap kita dituntut untuk mengikhlaskan niatnya dalam semua ibadahnya, dan wabil khusus dalam talabul ilmi yang saat ini kita lakukan semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Semata-mata setiap kita mengharapkan ganjaran dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, apa yang dikatakan oleh orang kafir dalam rangka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka merendahkan dan menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengatakan qalahu rabbuh, ya, Tuhannya telah marah kepadanya, Tuhannya telah membencinya, telah marah kepadanya, sehingga telah meninggalkannya, kata orang-orang kafir ini. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ad-Duha ini. Kemudian juga sebab turunnya juga disebutkan riwayat yang lain,
Di mana riwayat yang lain, nazalat suratul duha fi fatratin ta'akhkhara fiha nuzulul wahyi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad asha'a al-musyrikuuna asy-sya'i'at al-kadhibah بسبب تأخر الوحي فجاءت هذه السورة لتسكت ألسنتهم وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم برضا ربي عنه فساقت جانبا من نعم خالقه عليه وترشد الأمة بالمداومة على مكارم الأخلاق. Ya, sebagaimana disebutkan dalam At-Tafsir Al-Wasit, di mana surat Ad-Duha ini turun fi fatrah, di waktu di mana turun wahyu itu terlambat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menanti-nanti turunnya wahyu. Namun saat itu wahyu yang turun itu datang atau turun dalam keadaan terlambat, berhari-hari ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ashal musyrikuuna sya'i'atul kadhibah, maka orang-orang menyebarkan isu, ya orang-orang musyrik ini, ya orang-orang yang suka menyebarkan isu yang pendusta dengan sebab terlambatnya turunnya wahyu ini. Ya. Jadi mereka mereka sebarkan bahwasanya wahyu tidak akan lagi turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fajat hadis surah, maka datanglah surat ini, surat Ad-Duha ini, itu dalam rangka litaskuta alsinatuhum, agar lisan-lisan mereka diam, ya, untuk membungkam, ya, lisan-lisannya orang kafir untuk tidak menyebarkan isu, ya, yang sama sekali itu adalah isu yang dusta atau hoax, ya, dalam bahasa kita hari ini, ya, mereka menebarkan hoax. Jadi seolah-olah terlambat turunnya wahyu ini Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah meninggalkan Rasulullah, tidak lagi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka turunlah surat Ad-Duha ini dalam rangka membungkam mulut-mulut mereka agar tidak gampang menebarkan hoax. Ya, wa tubshiran nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka memberitakan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keridhaan Tuhannya Allah azza wa jalla kepadanya. Ya, bahwasanya terlambatnya turunnya wahyu itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Ya, jadi ini yang dipahami oleh orang-orang kafir, terlambatnya turunnya wahyu, itu lihat Tuhannya Muhammad sedang marah kepadanya. Itu lihat, ya, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya, kata orang-orang Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini. Ya. Kemudian juga turunnya wahyu ini, ya, turunnya surat Ad-Duha ini, ya, dalam rangka membungkam mulut-mulut orang kafir Quraisy agar mereka tidak menebarkan hoax ini. Kemudian juga memberitakan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira buat Nabi yang saat itu galau, yang saat itu gelisah dan bahkan takut dengan terlambatnya turunnya wahyu. Ya, menjadi galau, bertambah galau ketika, ya, isu-isu yang ditebarkan oleh hoax yang ditebarkan oleh orang kafir Quraisy ini, bahwa ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang meninggalkan dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah berita gembira ini untuk sebagai bantahan bahwa Allah tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama sekali bahwa terlambatnya turunnya wahyu bukanlah Allah Subhanahu wa taala hendak meninggalkan Nabi dan tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqat janiban min ni'ami khaliqi alaihi. Dan bahkan surat Ad-Duha ini, ya, itu datang dalam rangka di sisi yang lain adalah, ya, ingin mengabarkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala
pencipta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaruniakan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan surat Ad-Duha ini berisikan ya tentang yang menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala memberitakan nikmat-nikmat ya yang Allah karuniakan kepada beliau ini. Ya. Kemudian juga apa? Wa turshidul ummah bil mudawama ala makarimil akhlaq. Dan juga surat Ad-Duha ini adalah surat yang membimbing ya, menunjukkan umat ini agar senantiasa berakhlak ya, agar bermudawamah ya, terus-menerus untuk selalu ya mengedepankan akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus saat mendapatkan ujian dan cobaan agar bersabar, tetap berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga bahwa hadis yang tadi disebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaa fil hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan turunnya surat Ad-Duha ini, sebab turunnya surat Ad-Duha ini, abta'a Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-musyrikun qad wuddi'a Muhammad fa anzalallahu 'azza wa jalla wad-duha, dan seterusnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Di mana dalam hadis yang sahih ini, dalam riwayat Imam Muslim ini, maka disebutkan abta'a Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril terlambat turun atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun, ya artinya terlambatnya malaikat Jibril alaihissalam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentunya juga menjadi tanda terlambatnya turunnya wahyu tentunya. Ya. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu faqala al-musyrikun, maka berkatalah orang-orang musyrik ya, ketika malaikat Jibril dan wahyu tidak ya turun ya beberapa saat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik berkata, wa qad wuddi'a Muhammad, Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Masya Allah ya, jadi ini isu atau hoax yang ditebarkan oleh orang musyrik. Qad wuddi'a Muhammad, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Masya Allah. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi surah, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Duha ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Jibril alaihissalam al-malakul muwakkal bil wahyi uhtubisa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw thalath wa jaz'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini pula bahwasanya seorang sahabat bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, uhtubisa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terhalangi ya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhtubis ya, terdapat halangan yang menghalangi malaikat Jibril alaihissalam untuk turun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa akibatnya? Ya, maka membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam galau. Ya, bahkan juga saat itu dalam riwayat yang lain Nabi dalam keadaan sakit. Ya, falam yakum lailatain aw thalas, maka Nabi pun tidak qiyamul lail 2 malam bahkan sampai 3 malam. Ya. Falam yakum lailatain aw thalas. Ya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak bangun malam saat itu. Nabi tidak melakukan qiyamul lail selama 2 hari, selama 2 malam atau 3 malam. Ya. Fajaz'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik jaz'an syadida. Maka Nabi pun gelisah.
Ya, maka Nabi sedih, Nabi gelisah, galau, ya segalau-galaunya saat itu. Maka datanglah waja'ati imra'atun minal musyrikin. Maka datanglah seorang wanita musyrik yang disebut dengan Ummu Jamil tadi, ya, yaitu istrinya Abu Lahab, dan kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, arju an yakuna syaitanuk qad taraka. Aku berharap bahwasanya syaitanmu itu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maka Allah kemudian menurunkan surat Ad-Duha ini, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa turunnya surat Ad-Duha itu dalam kondisi di mana Nabi SAW dalam keadaan sakit. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, inna maradan qad asaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yusalli qiyamal lail lilailatayn aw thalath faja'at imra'atun ilayhi faqad qala at-Tabari inna zawjatu Abi Lahab wa qalat law arju an yakuna syaitanu qad taraka falam arak tusalli lilailatayn aw akthar fa anzalallahu raddan ala qawliya surat ad-duha, ya, di mana bahwa sakit telah diujikan kepada Nabi SAW. Jadi saat itu Nabi sakit, ya. Falam yusalli qiyamal lail lilailatain aw thalath. Ya, di mana Nabi ketika sakit itu Nabi tidak bisa mengerjakan sholat malam selama 2 hari bahkan lebih. Ya. Maka saat itu kata Al-Imam At-Tabari, ada seorang wanita yang merupakan istrinya Abu Lahab ini datang menemui Nabi SAW dan seraya berkata kepada Rasulullah, saya berharap syaitanmu itu telah meninggalkanmu. Masya Allah. Jadi malaikat Jibril, wahyu yang turun itu disebut apa? Syaitan, dalam rangka menghinakan Nabi SAW. Ya. Falam arak tusalli lilailatain aw aktsar. Dan aku tidak melihatmu qiyamul lail mengerjakan salat malam di 2 hari atau lebih ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha dalam rangka membantah ucapan Ummu Jamil ini, ya. Dan itu adalah banyak riwayat-riwayat yang serupa yang menunjukkan bahwa sebab turunnya surat Ad-Duha sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tafsir surah ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat Ad-Duha dengan bersumpah. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang pertama dan kedua. Allah mengatakan wad-duha, ya, dan demi waktu duha. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pernah menjelaskan, bahwa tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang juga agung, atau dalam rangka menunjukkan bahwa makhluk ciptaannya yang Allah bersumpah dengannya, Allah ingin menunjukkan akan betapa agungnya ciptaannya ini, akan betapa agung dan besarnya kedudukan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya juga menunjukkan betapa lebih agungnya penciptanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian bahwa waktu duha yang Allah bersumpah dengannya ini, maka para ulama mengatakan wal muradu bihi an-naharu kulluhu. Ya. Bahwa yang maksudnya waktu duha di sini adalah waktu siang secara keseluruhan. Ya. Ya, waktu di mana cahaya dan sinar matahari menebar di waktu itu, ya. Waktu yang kita rasakan siang, ya, dengan cahaya yang terang, ya, sehingga di antara hikmahnya di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu siang itu untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala, mengambil banyak faidah dan manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bumi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya. Ini jelas merupakan
tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan siang. Bagaimana kita gak bisa bayangkan tentunya jamaah kalau semua waktu itu adalah waktu malam, Masya Allah ya. Mungkin orang akan kesulitan untuk bercocok tanam, atau akan sulit untuk bekerja dan seterusnya, yang itu membutuhkan cahaya dan sinar matahari dan seterusnya ya. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan waktu duha, Allah menciptakan siang hari itu tentunya dengan hikmah, dengan banyak maslahat yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala Allah bersumpah dengan wal-laili idza saja. Kemudian Allah setelah itu bersumpah dengan waktu yang sebaliknya. Kalau tadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu siang yang terdapat cahaya dan sinar ya. Maka yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, wal-laili, dan demi malam ya. Yang tadi kita pastikan bahwa tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah yang Maha Agung tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali dengan sesuatu yang agung, kecuali dengan makhluknya yang agung. Ini menunjukkan akan keagungan makhluk ciptaannya ya. Maka yang kedua ini Allah bersumpah dengan malam ya. Allah mengatakan wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, kata Allah Azza wa Jalla. Makna saja kata para ulama, maknanya sakan washtadda dhalamuh, waktu di mana saat itu buminya Allah menjadi tenang, menjadi sunyi ya. Kemudian ishtadda dhalamuh ya, gelapnya betul-betul menjadi gelap, sehingga dengan hikmahnya ini, dengan hikmah Allah jadikan kegelapan malam. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini begitu sunyi, tenang, sehingga semua makhluk itu bisa beristirahat di malam hari. Masya Allah. Sehingga Allah jadikan malam itu sebagai waktu di mana semua makhluk itu kembali ke rumahnya, ke tempatnya, ke sarangnya untuk beristirahat. Setelah di siang hari mereka bekerja, berbuat, beraktivitas dan seterusnya. Subhanallah jamaah. Ya, kita lihat bagaimana binatang-binatang itu kapan mereka pulang ke sarangnya? Di malam hari. Mereka mulai pulang, masuk ke lubangnya, ular ke lubangnya. Manusia pulang kembali ke rumahnya, bercengkrama kembali dengan anak istrinya dan keluarganya. Subhanallah. Ya. Betul-betul Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita manusia, Masya Allah ya, kita diberikan waktu malam agar kita tidur, beristirahat. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kita kembali. Bukankah ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya? Maka dengan itu Allah bersumpah dengan kedua ciptaannya ini. Dan tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa yang boleh bersumpah dengan apa yang dikehendakinya dari makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesukanya ya dengan makhluk-makhluk ciptaannya, dan tidak boleh makhluk fala yajuzu amal makhluk fala yajuzu law ayuqsima bi ghairi khaliqih fa innal qasam bi ghairillah syirkun. Kita sudah sering mengingatkan dan menyebutkan bahwa yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Adapun makhluk maka tidak boleh, bahkan hukumnya haram, dosa besar ya, makhluk itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan selain penciptanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah Allah bersumpah ya, dan tentunya sumpah ini dalam rangka memastikan perbuatan yang akan disebutkan setelahnya. Biasanya orang kalau
setelah bersumpah dia sebutkan untuk menguatkan apa yang dilakukannya, demi Allah saya nggak akan pergi hari ini. Jadi perbuatannya untuk tidak pergi ini ya untuk memastikan bahwa dia akan melakukannya dengan menguatkannya dengan sumpah. Ya. Maka begitu pun Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah dalam rangka menguatkan apa yang hendak diperbuat dan dilakukannya atau yang akan diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nikmat-nikmatnya ini, maka Allah menguatkannya dengan bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang agung. Ya. Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah sumpahnya ini? Pada ayat yang ketiga Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah mengatakan ma wadda'aka. Ya, wadda'a maknanya taraka. Ya. Bahwa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Tuhanmu wahai Nabi, ma wadda'ak, ma tarakaka. Tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Ya. Bahwa Tuhanmu Allah Azza wa Jalla wahai Muhammad tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pula membencimu wahai Muhammad, bi'ibta'il wahyi anka, dengan sebab hanya terlambatnya turunnya wahyu, sebagaimana itu diisukan oleh orang-orang kafir. Tadi kan hoaxnya orang kafir itu apa? Bahwa terlambatnya turunnya wahyu, wah ini itu wahyu nggak bakal datang lagi, kata orang kafir. Ya, padahal itu hanya keterlambatan saja. Tapi orang kafir ya telah menyebarkan berita hoax di mana terlambatnya turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pertanda ini Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya ini. Bahkan mereka dalam rangka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Tuhannya Muhammad, dan yang datang kepada beliau ini dengan menyebut syaitan. Ini syaitannya Muhammad telah meninggalkannya ini. Masya Allah. Ini perkataan kufur tentunya. Ya, betul-betul istihza kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini adalah perbuatan orang kafir. Berarti beristihza kepada Allah dan Rasul itu adalah perbuatan kekufuran. Itu perbuatan hanya dilakukan orang kafir. Maka yang melakukannya dari kaum muslimin menyebabkan kekufuran, membatalkan keimanannya. Masya Allah. Tidak boleh kita bermain-main memperolok Nabi, memperolok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah menelantarkan Rasulullah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlambatnya turunnya wahyu bukanlah pertanda akan murkanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ini dalam rangka raddan, sebagai bantahan terhadap isu berita hoax yang ditebarkan oleh orang kafir ini. Ya. Jawab nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saat orang-orang kafir itu menebarkan hoax ini, ya saat malaikat Jibril terlambat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlambatnya turunnya wahyu secara otomatis tentunya, karena malaikat Jibril lah yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka ini membuat Nabi menjadi galau saat itu. Bahkan disebutkan riwayat yang tadi kita sebutkan, ya betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul begitu takutnya. Ya. Ketika ditebarkan isu, wah itu Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya telah marah kepadanya, telah benci kepadanya. Ya. Maka ucapan-ucapan orang kafir ini, hoax yang ditebarkan oleh orang kafir ini, betul-betul secara fitrahnya Nabi sebagai manusia itu membuat Nabi galau. Ya mungkin antum juga kalau seperti itu kan mungkin kita juga akan galau ya. Wah, nggak ada orang yang mengikuti kamu lagi misalnya. Antumnya udah nggak punya follower lagi misalnya. Ya. Nggak ada orang yang ikut sama kamu lagi. Wow, kita gimana galau ya. Maka begitu pun Nabi secara fitrah
Nabi saat itu betul-betul galau. Para ulama mengatakan bukannya Nabi SAW ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi kegalauan Nabi itu muncul ketika isu itu ditebarkan begitu masifnya oleh orang kafir, bahwa terlambatnya turunnya malaikat Jibril dan wahyu Allah Azza wa Jal itu pertanda Nabi telah ditinggalkan Tuhannya, ya, atau Nabi telah sedang dibenci oleh Tuhannya. Maka ayat yang ketiga ini sebagai jawaban atas semua berita hoax itu. Lalu setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan berupa kenikmatan di akhirat itu jauh lebih baik dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada Nabi kita di dunia ini. Maka Allah mengatakan walal akhiratu, ya, walal akhiratu, dan betul-betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lal akhirah maknanya lad darul akhirah, betul-betul negeri akhirat. Ya, sebagian para mufassir mengatakan dan betul-betul surga dan berbagai kenikmatannya, ya, yang tentunya itu ada di akhirat. Itu hanya kenikmatan itu ada di akhirat yang disebutkan oleh Nabi. Kenikmatan akhirat itu mala ainun ra'at, yang mata itu tidak pernah melihat, satu mata pun tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan telinga itu tidak pernah mendengar, satu telinga pun tidak pernah mendengar kenikmatannya. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di benaknya manusia. Begitulah gambaran kenikmatan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah wal akhiratu, dan betul-betul kehidupan di hari akhir, kehidupan di akhirat nanti, di negeri akhirat ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sifatnya? Kata Allah khairul laka, dia lebih baik minal ula, dari kehidupan di awal, dari kehidupan yang pertama, yaitu apa? Kehidupan atau negeri dunia, ya, itu kehidupan dunia, kehidupan yang pertama manusia, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa kenikmatan yang nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, ya, itu jauh lebih utama, lebih baik, lebih nikmat dari segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW di dunia ini. Masya Allah, ya. Jadi ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berita gembira kepada Rasulullah SAW. Kalau di dunia saja, sebagaimana yang maklum bagi kita jamaah, ya, bukankah Nabi ini adalah orang yang paling disempurnakan nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, nikmat apa yang tidak disempurnakan Allah pada Nabi kita? Bukan hanya nikmat akhirat, nikmat dunia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah Nabi SAW telah diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusannya? Bukankah ini nikmat yang besar? Nikmat mana yang lebih besar dari nikmat di mana setiap kita ketika punya urusan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka itu diberikan oleh Rasulullah. Maka kenikmatan itu telah diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul segala kenikmatan telah diberikan Allah di dunia. Tapi Allah kemudian mengatakan kepada Rasulullah bahwa nikmat di akhirat itu jauh lebih baik, kata Allah Azza wa Jalla, dari segala kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah di dunia ini. Ya, maka sehingga ada riwayat yang sahih ketika Nabi sakit jamaah. Ya, maka ketika Nabi sakit, maka Nabi diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah diberikan kesembuhan dan Nabi diberikan hidup sesuai kehendaknya Allah Azza wa Jalla, atau kemudian pilihan yang kedua, diwafatkan dan diberikan kenikmatan yang jauh lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi kemudian memberitakan kabar ini kepada para sahabat. Ya, maka kemudian Nabi SAW pernah suatu ketika berdiri di atas mimbar. Ya, kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat saat itu
inna 'abdan min ibadillah khayyarahu Allah bainama ya'ishu ayyasha Allahu ayya'ish wa bainama 'indah fakhtara ma 'indah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah pernah kemudian berdiri di atas mimbar dan kemudian mengabarkan kepada para sahabat, sungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah dia ingin hidup sebagaimana Allah menghendakinya dia hidup sepanjang dia hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia memilih apa yang ada di sisinya di akhirat, artinya wafat dan diberikan kenikmatan di akhirat. Maka apa kata Nabi? Fakhtara ma indah. Maka hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fabaka Abu Bakar, maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar khutbah ini. Ya, kenapa menangis? Maka membuat para sahabat yang terheran-heran, kenapa Abu Bakar menangis? Ya, ada apa jamaah? Ya, maka ini menunjukkan betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling memahami betul perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa yang dimaksud, yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang membuat Abu Bakar menangis jamaah, karena Abu Bakar betul-betul paham yang apa diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud hamba di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Dan Nabi menyebutkan secara umum jamaah, ya. Rasul mengatakan sungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hambanya. Maksudnya siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung dipahami betul oleh Abu Bakar, tidak sebagaimana dipahami oleh siapa? Para sahabat yang lain. Masya Allah. Ya. Jadi ketika Rasulullah berkhutbah, sungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, itu Abu Bakar betul-betul memahami yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan Rasulullah itu sendiri. Bahwasanya yang diberikan pilihan, ada seorang hamba di antara hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah. Apakah dia ingin hidup, ya, dengan hidup yang panjang di dunia sebagaimana Allah menginginkan dia hidup di dunia ini, diberikan kesembuhan, dan saat itu Nabi sedang sakit, jamaah. Ya, jadi Nabi mengatakan itu dalam keadaan sakit saat itu. Ya. Atau dia lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia diberikan nikmat yang jauh lebih baik di akhirat. Maka kata Nabi, maka hamba ini pun memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Bakar menangis karena yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya hamba itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini pertanda bahwa telah semakin dekat ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah. Jadi ucapan Nabi ini betul-betul sangat dipahami oleh Abu Bakar. Ini Rasul menyebutkan ini pertanda bahwa semakin dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberi pilihan kesembuhan untuk terus hidup di dunia, tapi justru Nabi lebih memilih kehidupan di akhir. Subhanallah jamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengatakan wala saufa yu'tika. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan pilihan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik. Kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan yang diberikan di dunia. Maka Allah memastikan wala saufa yu'tika. Dan betul-betul dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu wahai Nabi, ya, min anwa'il in'am fil akhirah, dari berbagai macam bentuk kenikmatan di akhirat nanti. Ya, dan betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala wala saufa, ya, dan betul-betul dia Allah akan, saufa ini nanti yang akan pasti diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan betul-betul dia Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mengkaruniakanmu dengan berbagai macam kenikmatan fatarda, yang dengan itu kamu pasti puas,
kamu pasti akan puas dengan semua segala kenikmatan yang Allah berikan di akhirat. Sebagaimana bukankah Nabi adalah orang yang paling ridho, yang paling puas dengan nikmat yang Allah berikan, bukan nanti di akhirat tapi di dunia. Ya. Jadi Nabi ini manusia yang paling ridho tentunya. Ya, Nabi pernah mengatakan orang yang paling kaya itu, kata Nabi, ya, irda bima qasamahu Allah takun aghnan nas, kata Nabi. Relalah, puaslah kamu, kata orang Nabi, dengan semua nikmat yang Allah bagikan kepada kamu di dunia. Takun aghnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Masya Allah. Jadi bagaimana, siapa orang yang paling kaya jamaah? Orang yang selalu merasa puas dengan setiap pemberian dan nikmat Allah kepadanya. Dia rela, dia rela, dia merasa puas walaupun itu sedikit. Itulah orang paling kaya jamaah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan nikmat-nikmat yang banyak di akhirat nanti yang membuat Nabi merasa puas dengan nikmatan itu. Masya Allah. Ya, jangankan di akhirat. Ya, bahkan Nabi adalah orang yang paling puas, orang yang paling ridho dengan segala kenikmatan yang Allah berikan di dunia, yang itu tidak lebih baik daripada di akhirat. Bagaimana tentunya, ya, ketika diberikan nikmat di akhirat nanti. Ya, bahkan Allah memastikan Nabi akan puas pastinya dengan segala kenikmatan yang Allah berikan nanti di akhirat. Kembali Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan di dunia, sehingga Nabi bisa membandingkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang itu akan diberikan di akhirat. Ya, kalau kita tentu tidak akan bisa merasakan sesuatu itu lebih baik kalau tidak ada pembandingnya, bukan begitu jamaah? Ya. Gimana kita akan tahu bahwasanya buku ini lebih baik daripada, ya, buku ini lebih baik atau paling baik kalau tidak ada buku-buku yang lain yang menjadi pembandingnya, ya kan? Betul atau tidak? Ya. Maka begitupun Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kenikmatan yang diberikan di akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat daripada apa yang diberikan berupa nikmat tadi di dunia ini. Ya. Kemudian juga dengan nikmat itu, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua orang diberikan nikmat untuk dia mengetahui bahwa itu nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan akhlak yang mulia. Jadi orang ketika dia tahu ini nikmat Allah yang memberinya Allah Subhanahu wa taala, pertama membuat dia menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian membuat dia menjadi orang yang berakhlak. Kalau seandainya suatu saat dia diperlakukan oleh Allah sebagai orang yang dahulunya seperti itu, yang mungkin kekurangan lalu diberikan kecukupan, sehingga kemudian dia akan merasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian berakhlak yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yajidka, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengatakan, ya, bukankah dia Allah telah mendapatimu wahai Muhammad? Alam yajidka, ya, yajid Allah, kembali kepada Allah. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkanmu wahai Nabi Muhammad yatima, sebagai seorang yatim. Apa itu yatim? Mata abuka wa anta hamlu fi batni ummik. Ya, bukankah Allah telah mendapatimu wahai Muhammad sebagai anak yatim, seorang yang yatim yang telah meninggal bapakmu, ya, dan engkau saat itu dalam keadaan apa? Dibawa, ya, dalam perut ibumu. Ya, jadi saat itu Nabi SAW dalam kandungan ibunya, dalam keadaan engkau dikandung dalam perut ibumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jamaah, ya. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah di antara kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berupa di mana Allah dahulu telah menjadikan Nabi sebagai, kita tahu bagaimana anak yatim jamaah, anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, dari ayahnya, ya.
yang mungkin hak-haknya dicurangi karena tidak ada yang membelanya. Bukankah begitu jamaah? Anak yatim lemah, bahkan cenderung diasingkan, dihinakan oleh teman-temannya dan seterusnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah berikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'awa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia Allah telah mendapatimu sebagai anak yang yatim, sebagai seorang yang yatim, yang meninggal ayahmu dalam keadaan kamu masih dikandung oleh ibumu, ya. Kemudian fa'awaka wa ra'ak, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungimu, ya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah dan melindungi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini jelas merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak di antara kerabat Nabi yang ingin mengasuh Nabi. Maka Nabi setelah meninggal ayahnya, ya, selain ya mendapatkan kasih sayang dari ibunya, maka Rasulullah diasuh oleh siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib, yang betul-betul begitu mencurahkan kasih sayangnya lebih daripada anak-anaknya. Abdul Muttalib, ya. Kita lihat bagaimana sirah menceritakan, mengkisahkan bagaimana perhatian kasih sayang kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib, yang diberikan kepada Rasulullah SAW melebihi kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya. Subhanallah, betul-betul Nabi tidak kekurangan kasih sayang, sebagaimana anak-anak yatim yang lainnya tidak mendapat kasih sayang ayahnya telah meninggal dunia, ya. Tapi subhanallah, Allah gantikan semua itu, ya. Bahkan setelah wafatnya kakeknya, Allah gantikan dengan pamannya yang terbaik. Masya Allah jamaah. Pamannya merupakan pemuka orang-orang kafir saat itu. Seorang yang disegani di tengah orang-orang kafir Quraisy, yang tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Nabi selama Abu Thalib ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita lihat kapan Rasulullah itu disakiti oleh orang kafir, ketika wafatnya Abu Thalib jamaah. Tapi ketika Abu Thalib hidup bersama Nabi, tidak ada seorang pun berani menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib ini seorang pemuka Quraisy, ya, orang yang disegani di tengah orang-orang kafir. Kita lihat bagaimana Allah tundukkan hati Abu Thalib, seorang kafir yang mau dan rela membantu Nabi menyebarkan dakwahnya, menyebarkan dakwah Islam jamaah. Padahal dia orang kafir jamaah. Kira-kira ada gak antum mau bantu orang yang berseberangan akidahnya dengan antum? Kira-kira ada gak logikanya jamaah? Antum mau bantu orang yang berseberangan akidahnya, prinsipnya dengan antum? Wah, ngapain ini? Kan gak mungkin mau. Siapa yang menundukkan ini? Bukankah ini nikmat yang besar jamaah? Ketika ada orang yang harusnya membenci, bahkan menjadi musuh buat kita, tapi Allah tundukkan menjadi orang yang membela kita jamaah. Itu diberikan oleh Allah nikmat itu kepada Rasulullah SAW. Allah tundukkan hati Abu Thalib, orang yang bahkan sampai akhirnya ditakdirkan oleh Allah tidak bisa memeluk agama Islam, tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah Baitur Rahim, azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita perlu memahami juga yatim ini, man mata abuhu qabla al-bulugh, ya. Yatim itu apa? Ya, seorang anak yang meninggal ayahnya sebelum balik, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, bukanlah yatim kata Nabi, ya, ba'dal bulugh kata Nabi, ya. Kata Nabi, ma la yutma, ya, tidak dikatakan dia sebagai anak yatim kata Nabi SAW kalau dia sudah balik. Berarti hilang, ya, status keyatimannya kalau dia sudah balik, ya. Maka bukan balik lagi, bahkan bukan yatim lagi, ya. Wah, berarti kalau yatim nanti ada orang-orang tua kita, ayah kita, ya, kakek kita sudah meninggal, berarti yatim apa bukan? Bukan yatim, ya. Jadi itu juga perlu kita luruskan. Kembali Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya menunjukkan nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bersyukur kepada Allah. Ya. Agar Nabi kemudian juga bisa membandingkan kalau nikmat dunia begitu besarnya, begitu dahsyatnya, bagaimana nikmat yang Allah berikan di akhirat. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dia Allah Azza wa Jalla telah mendapatimu wahai Nabi? Dhallan. Ya, di mana dhallan kata para ulama
Mungkin kita memahaminya sesat ya. Tapi dhalan juga maknanya kata para ulama dalam keadaan bingung, tidak tahu harus apa yang dikerjakan. Para nabi diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Ya. Itu maksudnya apa? Para mufassir juga menjelaskan bahwa makna dhal wa wajadaka la tadri mal kitab walal iman fa'allamaka ma lam takun ta'lam wa waffaqaka li ahsanil a'mal. Ya, di mana makna dhal kata para ulama, kata para mufassir, bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan dhal? Dhal maknanya adalah la tadri mal kitab wal iman, di mana engkau tidak mengetahui Al-Quran, kamu nggak tahu itu apa Al-Quran, apa yang dikandungnya, untuk apa dia diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sebelumnya Rasul tidak tahu apa itu Al-Quran, walal iman, bahkan Nabi tidak paham apa itu iman. Kemudian apa? Ya, Allah mengatakan, ya, wa wajadaka dhalan fahada, maka Allah kemudian menunjukkan Nabi kepada iman. Ya, artinya menunjukkan di sini apa? Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Maka kemudian dia Allah Subhanahu wa taala mengajarimu, membimbingmu, mengajarimu, kata Allah Subhanahu wa taala, ma lam takun ta'lam, yang dahulunya kamu tidak mengetahuinya wahai Muhammad. Masya Allah. Bukankah itu juga sebuah nikmat jamaah? Ya, seorang yang dia dahulunya dalam keadaan tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana yang menyelamatkannya hidup di dunia dan akhirat, tidak mengerti bagaimana akidah yang sahih, bagaimana cara beribadah yang benar, lalu kemudian Allah tunjukkan seorang itu kepada, ya, petunjuk yang benar. Allah tunjukkan seorang hamba bagaimana beribadah yang ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas mengikuti sunnah misalnya. Apakah itu bukan nikmat jamaah? Kita katakan kepada diri kita tanyakan begini, bukankah nikmat yang juga nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada seorang hamba, di mana seorang itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, sehingga ibadah itu diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ibadah itu menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kemudian Allah tunjukkan ibadah itu dengan sunnah, ibadah itu mengikuti sunnah, ibadah itu harus dengan ikhlas, dia jaga keikhlasan dalam beribadah, lalu membuat amal-amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan itu nikmat jamaah yang kita lihat hari ini? Betapa banyak orang terhalangi dari hidayah. Betapa banyak orang hari ini kita lihat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beribadah semaunya, sesukanya, tidak mengikuti sunnah, bahkan ibadah hanya untuk mencari kepentingan dunia, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa'udzubillah. Sehingga Allah ingin menunjukkan kepada Nabi kita, bukan engkau dahulunya telah didapati oleh Allah dalam keadaan galau, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengetahui apa itu iman, bagaimana beribadah secara benar, lalu Allah mengajarkanmu dengan sesuatu yang kamu sebelumnya tidak mengetahui. Ini nikmat besar jamaah. Diberikan nikmat ilmu kepada kita, nikmat besar. Diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kemudahan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini nikmat besar jamaah. Ya, itu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang telah diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi yang merasa terhibur, berbesar hati, tidak menjadi galau dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tetap optimis dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan wa wajadaka ailan fa'aghna, dan bukankah dia Allah telah mendapatimu wahai Nabi ailan, dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan serba kekurangan. Ya, ail maknanya fakiran, dalam keadaan miskin, kekurangan, jauh dari kecukupan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan nikmat fa'aghna, lalu dia Allah pun memberikan kecukupan kepada kamu. Allah mencukupkan semua kekurangan-kekurangan yang ada padamu bil qana'a was sabri, dengan sifat puas,
merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan. Wasabar, dan kesabaran. Masya Allah, ini juga nikmat jamaah. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana Nabi itu dulu berdakwah dalam keadaan serba kekurangan, tidak memiliki apa-apa. Padahal dakwah itu butuh ditopang. Bukankah berdakwah itu butuh support jamaah? Ya. Gimana orang mau berdakwah tanpa apa-apa? Nggak mungkin. Ada orang harus ada supporternya, ada orang yang mempublish medianya, ada orang yang membantu mungkin dari sisi finansialnya. Ya. Maka begitu pun Nabi SAW, di antara sebab kesuksesan dakwah Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan semua yang bisa mendukung dakwahnya Nabi SAW. Maka di antaranya apa? Sumber kekayaan. Ya, yang jelas tidak bisa dinafikan bahwa dakwah itu butuh dengan finansial. Ya, butuh dengan sumber kekayaan. Maka itu didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggiring rizkinya, ya, rizki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah membuka pintu-pintu rizki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari itu Rasulullah SAW dengan rizki yang Allah karuniakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mudahkan beliau dalam berdakwah. Ya, dengan apa? Misalnya dengan menang dalam berbagai peperangan dan kemudian dapat mengambil harta rampasan perang. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencukupkan kebutuhan kaum muslimin, ya, dengan harta-harta yang Allah datangkan, ya, dengan begitu mudahnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dalam rangka agar Rasulullah melihat itulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepadanya, dan juga agar semata-mata Rasulullah bersyukur atas nikmat tersebut, dan juga kemudian agar Nabi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW mendapatkan orang yang dahulunya, ya, mendapatkan orang yang statusnya seperti status Rasulullah yang dahulu, ya, seperti apa yang disandang oleh Rasulullah status itu di zaman sebelumnya, ya, maka Nabi memperlakukannya dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, adapun terhadap anak yatim, ya, dan adapun terhadap anak yatim yang dahulu kamu yatim wahai Rasulullah, kan begitu ya maksudnya. Dan adapun terhadap anak yatim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala taqhar, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ya, atau para ulama mengatakan, fala tusi'u mu'amalatahu, janganlah engkau, ya, bersikap buruk dalam mempergaulinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah melarang kita untuk berbuat buruk, ya, untuk bersikap sewenang-wenang dalam berinteraksi dengan anak-anak yatim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan hal ini, ya, maka agar Nabi dan semua kita, ya, hendaknya memuliakan anak-anak yatim. Bukankah Nabi kita adalah seorang Nabi yang yatim? Ya, sehingga dengan itu pun Nabi juga, ya, sebagaimana Allah memuliakan beliau saat berstatus yatim, dengan Allah cukupkan kebutuhan kebutuhan Nabi SAW. Allah gantikan kasih sayang ayahnya dengan kasih sayang yang jauh, bahkan lebih baik mungkin. Ya, Allah datangkan kakeknya, pamannya, ya, dengan Nabi dimuliakan sebagai statusnya sebagai seorang yatim. Maka begitu pun, ya, Nabi SAW juga kita dalam rangka memperlakukan anak yatim, maka tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang. Tapi sebaliknya apa? Sebaliknya kita memuliakan anak yatim, menyayangi mereka, memenuhi kebutuhannya, ya, menjaga hartanya, ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari perintah agama kita, ya, memuliakan anak yatim. Bahkan sebab terbesar, ya, sebab di mana dimasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, bahkan mendapatkan martabat yang begitu tingginya nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi mengatakan, ana wa kafil yatim fil jannah kahatain. Kata Nabi SAW,
aku dan orang yang mengasuh anak yatim, ya, maka nanti di surga, kata Nabi SAW, seperti dua ini, katanya, seperti dua jari. Nabi memberikan isyarat dengan dua jarinya. Kemudian Nabi agak merenggangkan sedikit. Ya, apa maksudnya jamaah? Bahwasan Nabi mengatakan aku dan orang yang mengasihi anak yatim itu nanti di surga, orang itu posisinya, keberadaannya seperti ini dengan kata Nabi. Artinya apa? Begitu dekatnya. Ya, karena nanti tidak semua orang itu ketika berada di surga tempatnya dan kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Sama-sama surga, tapi mungkin tempatnya ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Dan itu adalah sebagai juga menunjukkan level-level seorang nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Berarti orang itu memiliki level yang berbeda-beda. Ya, bahwasanya orang itu masuk surga itu dengan level-level yang bertingkat-tingkat. Ya, semakin tinggi levelnya, ya, maka semakin dekat dia dengan Nabi SAW. Ya, dan itu menunjukkan kemuliaan tentunya, ya, menunjukkan level kemuliaan. Maka diantaranya dengan kita memuliakan anak yatim. Kemudian yang berikutnya, wa amma sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap as-sa'il orang yang meminta-minta. Apakah dia meminta dicukupkan kebutuhan hartanya, ya, kebutuhan dunia berupa harta. Juga termasuk kata para ulama adalah orang yang meminta menuntut ilmu dari kita. Ya, maka hendaklah setiap orang yang bisa memberikan apa yang dia bisa diberikan dari hartanya, dari ilmunya, dia memuliakan orang-orang yang memintanya darinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan adapun terhadap orang yang meminta-minta, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tanhar, kata Allah, maka jangan engkau hardik. Ya, jangan engkau hinakan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, ini maksudnya apa? Kalau kita tidak bisa memberinya, maka tolaklah dia dengan cara yang baik, jemaah. Ya. Kalaupun kita bisa memberinya, maka memberinya juga dengan cara yang baik. Ada juga orang yang ketika ada orang minta-minta, dia beri juga, tapi dengan cara apa? Menghinakan, menjatuhkan kehormatannya. Waliyahzubillah. Maka ini haram tentunya. Ya, bukankah di antara yang membatalkan sedekah kita, jamaah? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena tidaklah orang itu mau mengeluarkan harta jalan Allah kecuali menunjukkan keimanannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang khusus kepada orang yang beriman, yang sejatinya mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menyisihkan sebagian hartanya dan Allah Azza wa Jalla, adalah orang-orang yang suka bersedekah. Apa yang Allah ingatkan dalam hal ini? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang beriman ketika dia bersedekah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian ini dengan dua hal, kata Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Biasanya orang itu, ya, itu akan sia-sia sedekahnya itu dengan dua hal, kata Allah. Allah ingatkan, janganlah kalian, wahai orang beriman, kamu batalkan, kamu sia-siakan pahala-pahala sedekah kamu dengan melakukan dua hal, kata Allah. Yang pertama apa? Allah mengatakan bil manni, mengungkit-ungkit kebaikan yang kita kerjakan. Karena gitu Pak ya, jamaah biasanya orang itu awal ketika dia bersedekah dia ikhlas. Tapi ketika orang yang dia bantu sukses, wah itu fulan suksesnya gara-gara ana itu. Itu kalau bukan ana bantu dulu, itu mungkin dia nggak seperti ini hari ini. Masya Allah, dia ungkit-ungkit. Ya, dia ungkit-ungkit kebaikan yang betapa banyak orang hari ini, para suami atau siapapun ya, yang ketika ada suatu permasalahan dia ungkit kebaikannya, ya kan? Dia ungkit, kamu udah saya kasih, ya, padahal dulunya ketika memberinya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu karena tanda keimanan seorang mukmin adalah orang yang berusaha untuk bersedekah dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di antara ujiannya orang-orang beriman itu dari harta yang telah dia sedekahkan dan Allah Azza wa Jalla, ya apa? Diungkit-ungkitlah kebaikan itu. Ya, apalagi kalau ada masalah, ya biasanya gitu ya, kalau ada masalah diungkit-ungkit, oh fulan belagu sekali itu. Itu saya dulu yang membantu dia. Itu dulu saya ngasih ini dia dan itu. Masya Allah. Kemudian yang kedua Allah mengatakan wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan al-adha, menyakiti orang yang kamu beri, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ada orang beri juga, tapi memberinya dengan menyakiti hati orang yang diberinya. Misalnya ada orang, ada peminta-minta datang ke rumahnya, dia kasih makan tapi dia lempar nih, ambil sana.
Masya Allah ya kan, dia hinakan dengan adab yang tidak baik, cara memberinya. Maka ini adalah hal-hal yang menjadi amal-amal kita sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan ya terhadap orang-orang yang peminta-minta, maka janganlah kalian menghardiknya, membentaknya, menghinakannya, akan tapi berilah dia makan, ya. Waqdi hajatah, dan juga penuhilah hajatnya. Itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semua tentunya, ya pastinya, wa amma bi ni'mati rabbik, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, kata Allah, yang telah Allah karuniakan kepada kamu. Ya, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu allati asbagha 'alaik, yang telah Allah sempurnakan kepada kamu, kata Allah Azza wa Jalla, ya, maka Allah mengatakan fahaddits fatahaddas biha, maksudnya maka bicarakanlah, maka ucapkanlah, kata Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bagaimana cara kita menyikapi nikmat ini, ya. Maka para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya orang itu diperintahkan ketika dia diberi nikmat Allah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan orang itu dikatakan seorang yang bersyukur sebagai abdun syakur? Ya, maka di antaranya Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan orang itu dikatakan orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya ketika dia memenuhi 3 rukun. Yang pertama adalah syukurul qalbi, dengan dia bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dia mengakui bahwa semua yang ada padanya dari nikmat-nikmat yang dia raih itu adalah bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan fama bikum min ni'matin faminallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fama bikum min ni'matin faminallah, kata Allah Azza. Allah mengingatkan kita jamaah, ya, agar kita bersyukur, hati kita meyakini. Allah mengatakan fama bikum min ni'matin, tidak ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, tidak ada satu kenikmatan yang ada pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala faminallah, maka sesungguhnya nikmat itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Bukan jerih payah kita, bukan karena kehebatan kita jamaah, bukan nikmat yang ada pada kita itu karena ilmu kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena titel kita jamaah, bukan karena jabatan kita nikmat itu datang kepada kita, tapi semata-mata itu karena fadlullah wa rahmatuh, karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah syukrul lisan, ya, syukrul lisan, yaitu bersyukur dengan lisan kita. Maka di antara bentuk bersyukur dengan lisan kita, selain memuji Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, alhamdulillah. Ya, kita banyak memuji Allah, kita beri, ya. Maka yang lainnya adalah kata para ulama sebagaimana Allah menyebutkan surat Ad-Duha ini dengan kita menceritakan nikmat itu. Ya akhi, alhamdulillah, anak ini baru saja dimudahkan Allah untuk bisa memberikan kendaraan yang baru, alhamdulillah. Ya memang kalau kita katakan ini orang ini riya apa sedang bersyukur, ya memang tipis memang, ya. Ya memang betul ya kita katakan. Bagaimana kita mengetahui orang yang sedang melaksanakan perintah Allah, di mana Allah menyuruh kita ketika kita diberi nikmat untuk kita ceritakan, antara dia sedang bersyukur atau sedang melakukan riya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya maka tentunya yang tahu hanya diri orang tersebut. Tidak boleh kita menghukumi orang yang misalnya alhamdulillah ya akhi anda sekarang udah punya rumah. Wah ini orang sombong banget, riya banget, mau pamer nih. Emang ente aja yang punya rumah misalnya gitu. Padahal orangnya kita nggak tahu. Ya ini masalah hati tentunya. Ya. Adapun seorang itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, untuk menunjukkan bahwa nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Ya. Maka tentunya ini yang tahu keikhlasan itu hanya orang tersebut tentunya. Ya. Ya, sehingga kita tidak bisa memvonis orang itu sedang riya, sedang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya seorang yang menceritakan, kata para ulama, orang yang menceritakan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya itu, ya, itu kalau dalam kondisi orang yang disampaikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kondisi orang itu tidak akan hasad kepadanya. Ya.
atau orang ini tidak akan tidak menjadi mudarat buat orang yang diceritakan kebaikan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebagaimana kisahnya Nabi Yakub alaihissalam kepada anak putranya Yusuf alaihissalam. Ya, ketika dimimpikan oleh Allah yang menunjukkan pertanda nikmat Allah yang akan diberikan kepada Nabi Yusuf, apa yang dikatakan Nabi Yakub kepada Yusuf alaihissalam? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka. Wahai anakku Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu ala ikhwatika. Ya, kepada siapa? Kepada saudara-saudaramu, kata Nabi Yakub alaihissalam. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat makar kepadamu. Ya. Wa inna syaitan, ya, maka sungguhnya syaitan itu, ya, dia akan menunjukkan kepada kesesatan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan Nabi Yakub adalah pelajaran kepada kita. Ya, bahwasannya pada asalnya seorang itu ketika diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah perintahkan dia dalam rangka bersyukur untuk menceritakan nikmatnya. Tapi kalau menceritakannya itu mendatangkan mudarat, ya, bisa membuat orang yang diceritakannya menjadi hasad, justru dia menjadi benci, dengki, bahkan ingin merusak nikmat itu, menghilangkan nikmat itu dari kita, bahkan akan menjadi ancaman buat kita, maka tidak boleh kita ceritakan, jamaah. Atau bisa menimbulkan ria, lebih besar akan timbul ria dalam diri kita ketika kita menceritakan nikmat itu, maka tidak boleh. Ya, jadi menjadi terlarang dalam hal ini. Seperti kisah Nabi Yakub tadi kepada Nabi Yusuf, ya, yang ketika Nabi Yusuf itu dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla itu ya, akan diangkat sebagai seorang rasul, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau hal ini, berita ini, mimpinya ini yang merupakan kenikmatan dari Allah itu diceritakan kepada saudaranya, itu akan menimbulkan mudarat pada Nabi Yusuf, ya, menjadi mereka akan membuat makar untuk mencederai atau untuk menyakiti Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yakub melihat potensi ini dan mengingatkan Nabi Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara, maka dia akan membuat makar kepada kamu. Berarti ini menunjukkan dalil apa? Ya, kalau seandainya yang kita ceritakan bukan orang-orang yang soleh, kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, maka sebaiknya tidak diceritakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Ya, ada yang bertanya jamaah sebelum kita tutup? Tafadhal. Tentang fadilah surat Ad-Duha, apakah ada fadilah misalnya dikhususkan membaca surat Ad-Duha waktu salat duha gitu? Iya. Baik, apakah ada ya salat ada fadilah yang khusus dari surat Ad-Duha ini agar misalnya kita membacanya saat kita salat duha? Maka jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada dalil secara khusus bahwa surat Ad-Duha ini adalah surat yang dikhususkan untuk kita baca pada saat kita salat duha misalnya, dan dia akan menambah keutamaan. Maka wallahu a'lam, saya tidak pernah mendapatkan ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Jadi intinya ketika kita salat duha boleh, ya, dengan surat-surat yang lainnya, tidak khusus membaca salat duha. Atau nanti misalnya salat malam harus surat Al-Lail misalnya, ya, tidak ada ya dalil yang mengkhususkan. Kalau tidak ada, berarti dalam hal ini al-amru wasi', perkaranya adalah luas, artinya seorang boleh membaca surat apapun yang dia mampu untuk membacanya. Ini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan pertama kali saat kita futur atau galau? Terkait ayat 10, bukankah kita dianjurkan untuk tidak meminta-minta? Jadi sebaiknya bagaimana sikap kita untuk orang yang minta-minta? Baik. Nah, yang pertama adalah bagaimana, ya, saat kita mengalami futur atau galau, ya, maka pastinya adalah setiap orang yang diuji oleh Allah dengan kegalauan, ya, diuji dengan futur, maka tidak ada cara lain menghilangkannya adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembali dia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan dia berdoa kepada Allah, memperbaiki ibadahnya, ya, karena biasanya sebab-sebab kefuturan itu, sebab-sebab orang itu futur atau galau itu ketika orang itu telah sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah begitu, jamaah? Bukankah kegalauan itu datang kepada seseorang itu ketika orang itu mungkin terlihat ibadahnya sudah mulai jauh, ya, tidak lagi baca Quran, sudah tidak mendatangi majelis-majelis, sudah jarang mendatangi majelis ilmu. Maka ini yang menyebabkan kefuturan. Ya, ketika iman itu turun dan lemah,
Ya, karena iman itu ya sebagaimana akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman dalam akidah kita ini, dalam perspektif akidah kita adalah yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu yazid, dia semakin bertambah, menguat bi taatillah, dengan kita berupaya melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa yanqus bi ma'siyati, dan dia akan semakin turun dan turun, berkurang, membuat orang galau ketika orang itu bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita boleh mengatakan sebab kegalauan seorang itu ketika dia jauh dari ketaatan dan banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah orang itu galau ketika bermaksiat kepada Allah? Ya. Secara jujur bahwasanya orang itu hidupnya akan galau kalau dia dalam keadaan terus bermaksiat kepada Allah dan dia semakin lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah. Maka caranya bagaimana? Tidak ada caranya kecuali dia dengan menambah imannya. Bagaimana menambah iman itu? Bagaimana iman itu bertambah? Dengan dia jaga ketaatan kepada Allah, berarti dia kembali melakukan ketaatan, kembali baca Quran, kembali berupaya untuk sholat malam, ya, yang sebelumnya tentunya dengan dia berdoa kepada Allah, minta dimudahkan, diberikan taufik, ya, dimudahkan beribadah kepada Allah, diberikan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimudahkan meninggalkan maksiat, ya, dan juga diantaranya adalah tadi, ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa mengingatkan dia ke jalan Allah Azza wa Jal, mengingatkan dia untuk berhenti dari maksiat, mengingatkan dia untuk selalu istiqomah dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua terkait dengan ayat yang ke-10, ya, Allah mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun terhadap orang-orang yang meminta-minta maka jangan menghardik. Ya. Bukankah kita diajarkan untuk meminta? Betul. Ya. Ini ayat ini sama sekali bukan anjuran menjadi peminta-minta, bukan, ya. Jadi ayat ini wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardik. Ini, ya, ayat ini adalah ayat untuk bagaimana seorang muslim bersikap dengan orang-orang yang karena asalnya hakikatnya sejatinya orang meminta-minta karena keterpaksaan. Ya. Jadi tidak betul, ya, dikatakan dalam hal ini tidak boleh kita meminta-minta. Ya. Tapi dalam kondisi yang memang memaksa seseorang itu dengan serba kesulitan dan kekurangannya dia harus meminta-minta, maka boleh atau tidak boleh? Ya, tapi cukup apa? Sekedar apa? Menutupi atau mencukupkan kebutuhan yang sangat urgent saat itu. Bukan meminta-minta sebagai profesi, ya. Itu yang diharamkan. Meminta-minta untuk memperkaya diri, menambah kekayaan, itu yang diharamkan. Ya, tapi kalau ada, ya, walaupun memang menjaga kehormatan diri kita untuk dia meminta, itu jauh lebih baik tentunya. Itu jauh lebih baik. Tapi ini mungkin ada orang dalam kondisi tertentu yang dia tidak lagi kuat sehingga dia harus meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya. Maka boleh atau tidak boleh? Ya. Dan ayat ini lebih kepada bagaimana adab seorang muslim ketika menyikapi orang-orang yang meminta-minta karena kekurangannya. Ya. Di mana Allah mengajarkan pada ayat ini agar seorang muslim itu beradab, berakhlak yang baik sekalipun kepada orang yang meminta-minta. Orang-orang yang dia pandang mungkin, ya, tidak lebih baik daripada dirinya karena dia menyebabkan dia meminta-minta. Maka bukan berarti orang-orang yang mungkin strata sosialnya, statusnya lebih rendah di bawah kita untuk kita boleh hinakan. Tidak boleh. Ya. Yang ada perintah dalam Islam adalah untuk memuliakannya, untuk tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang kepadanya. Ya, untuk tidak boleh merendahkan orang tersebut, tidak boleh. Ya, kita tetap beradab kalaupun menolaknya dengan cara yang baik. Maaf Bu, saya tidak bisa memberi hari ini. Maaf Bu, ya silakan ke tempat yang lainnya. Inilah Islam yang mengajarkan adab-adab yang baik, ya, kepada siapapun, apapun statusnya. Tidak membedakan antara si kaya dengan si miskin. Tidak membedakan antara atasan dengan bawahan. Semuanya orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita mengedepankan akhlak yang mulia ketika bermuamalah dengan mereka ini. Ya, jadi itu, ya. Jadi ini lebih kepada mengajarkan surat Ad-Duha ini pada ayat ke-10, mengajar setiap kita untuk berakhlak dan beradab yang baik kepada orang yang minta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada?
kita cukupnya, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.